Ngobrol NBA episode ke-15. Lemes banget suara gue karena sebenarnya gue nggak mau bahas topik ini, tapi banyak banget tadi yang nge-DM gue di Instagram, please bikinin episode yang ngobrol NBA selanjutnya ngebahas tentang Russell Westbrook. Mereka pada ngerjain gue nih kayaknya karena gue udah dianggap sebagai kakaknya Brody ya. Tapi oke, ini hari Jumat sore jam 5. Saatnya kita happy-happy sebenarnya. Tapi mood gue lagi nggak enak hari ini sebenarnya karena tadi gue nggak nonton game antara Sixers lawan Milwaukee Bucks, tapi gue tahu game itu seru banget dan akhirnya Sixers kalah lagi, jadi mereka udah 2 kali main dan 2 kali kalah ya. But game selanjutnya, Battle of LA antara Clippers dan Lakers, itu saya nonton. Saya bela-belain saya nonton. Beberapa tahun lalu euforianya setiap ada Battle of LA, hype-nya gede ya, tapi sekarang mungkin jadi makin lama makin biasa aja karena ya Lakers-nya lagi ngelawak terus nih. Tapi happy for the Clippers, Kawhi udah main lagi dan terutama I'm so happy buat John Wall. Statistiknya di game ini, di game pertamanya dia menurut gue udah lumayan bagus banget, 15 poin, 3 rebounds, 4 assist kalau nggak salah. Tapi gue suka dengan berbagai macam drive-nya dia yang mengingatkan kita terhadap vintage John Wall dulu ketika masih di Washington Wizards. So I'm happy for him. Seneng juga Kawhi tadi udah balik lagi walaupun dia masih start dari bench ya. It's okay, step by step, baby step. Yang penting dia sehat terus sepanjang musim. Oke. Sesuai dengan permintaan dari teman-teman, gue akan membahas tentang Westbrook tapi tidak mau panjang-panjang. Gue mau secara singkat, padat, jelas, dan buat apalah kita panjang-panjangin. Oke. Gue harus berbicara sisi positifnya, gue harus berbicara sisi negatifnya. Di game, dari based on game tadi ya, gue nggak berbicara tentang musim lalu atau pertandingan-pertandingan yang akan datang. Hanya berdasarkan game tadi aja. Sisi positifnya adalah yang tidak boleh gue lupakan. Tadi gue nonton, defense-nya Russell Westbrook bagus. Angka nggak akan bisa bohong. Dia tadi meraih 5 steals. Dan kalau buat teman-teman yang nonton game tadi, gue yakin Lakers Nation tadi banyak yang nonton dan harus memberikan kredit kepada Russell Westbrook di mana dia melockdown Kawhi Leonard di kuarter 4 tadi. Menurut gue beberapa kali percobaan passing ke Kawhi Leonard berhasil di steal sama dia. 2 kali berturut-turut, 2 kali possession berturut-turut dia berhasil nge-steal. Dan itu nilai positifnya. Nilai positif yang kedua mungkin turnovers-nya cuma 1 ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya jadi problem buat Russell Westbrook setelah sekian lama, yaitu turnovers-nya, defense yang ogah-ogahan. Tadi dia udah memperbaiki 2 area itu, 2 kategori itu. Tapi, aduh. Oke, positifnya udah ya. Negatifnya adalah fansnya Lakers itu kan pasti kan suka melihatnya sebenarnya hal-hal yang negatifnya dulu itu yang diingat gitu ya. Positifnya jadi malah lupa gitu. Russell Westbrook itu hari ini shootingnya 0 dari 11. 0 dari 11. Aduh. Gue mau sebagai abangnya, gue mau ngebelain dia gimana ya. Satu hal yang hanya bisa gue bela dari seorang Russell Westbrook adalah tadi dia defense-nya bagus. Udah, that's it. Tapi walaupun lo dapetin 5 steal dan lo nunjukin bahwa defense lo sudah membaik, bro, lo dibayar 7 juta dolar. Itu bukan cuma buat nge-steal doang gitu loh. Lo harus nyetak poin lah, paling enggak sekali kek. Ya dia nyetak 2 poin sih, tapi bukan dari itu. Dari mana tuh? Dari free throw. Free throw-nya 2 dari 2. Shooting-nya overall 0 dari 11. 3 poinnya 0 dari 6. You're not a 3-point shooter tapi lu shoot 6 kali. Mencoba 6 kali. Masih aja gak kapok-kapok juga. Ampun deh. Gue tadi ada ngepost satu video di Instagram tentang satu possessionnya Lakers yang memperlihatkan bahwa Russell Westbrook itu sudah kena mental. Ini coba teman-teman lihat dulu.
Ini possession yang gue bilang ini udah permainan mental Russell Westbrook. Ini Westbrook udah open, dikasih space yang begitu banyak sama Ivica Zubac. Dia harusnya tembak, tapi dia memutuskan untuk gak tembak karena dia overthinking dan dia nge-shoot 0 dari 9 hari ini. Akhirnya shot clocknya malah habis dan dia nembak asal-asalan. Oh my god, I feel bad for Brody. Langsung dibu sama semua yang ada di crypto. Wah gila, ini udah, bro, I love you man, but I feel bad for you. Nah, kalau teman-teman lihat di video itu, ini udah bukan tentang skill atau hal-hal yang sebenarnya dia bisa lakukan, tapi ini udah mainnya udah overthinking. Dia mau ngapa-ngapain udah overthinking. Aduh, gimana ya kalau gue nanti dibu, gimana kalau gue nanti airball, gimana kalau gue diblok, gimana kalau gue layup gak masuk dan lain-lain. Terlalu banyak hal-hal yang membebani pikiran dia sehingga dia mainnya nggak lost lagi, nggak lepas lagi gitu loh. It's hard being a Laker, bro. Kobe Bryant dulu pernah bilang, being a Laker itu bukan buat setiap orang. Nggak semua orang bisa siap mental untuk menjadi pemain Lakers gitu. Jadi Westbrook ini, aduh, ini udah, it's time for him to go. It's a sign. It's a sign for him to go. It's a sign for him to leave LA for good. Udah lah, lu udah mencapai mimpi lu kan, main buat Lakers kan, ya udah, it's time to go. Udah bukan di situ tempat lu ngapain sih main di tempat yang udah nggak safe lagi buat lu, buat mental health lu. Lu main di kandang tapi end up-nya lu dibu. What's the point of playing kalau di depan fans aja lu dibu gitu? Gue nggak mau bilang fans-fansnya Lakers itu terlalu brutal atau terlalu apa, no, itu hak mereka bayar tiket kok, mahal tiketnya, nontonnya, gue udah beberapa kali nonton di situ, mahal, jadi lo expect pemain-pemain lo untuk bisa benar-benar kasih hasil yang maksimal. Jadi kalau ada poin kesabaran fans-fansnya Lakers itu udah diambang batas atau udah kelewat batas, lo bete, lo ngebuin, ya itu udah reaksi spontan yang menurut gue nggak bisa disalahin juga. So, gue nggak bisa berkata lebih panjang lagi. It's time for Westbrook to go. Sooner or later. Udah nggak ada opsi lain. Dia nggak akan bisa berubah. Dia nggak akan bisa bermain layaknya dia bermain di tim lain karena udah kena mental dan udah gerakan-gerakannya udah berbeda yang seharusnya dia bisa lakukan ini tapi dia nggak bisa. Ibaratnya lu tuh jago nyanyi ya, suara lu bagus banget tapi lu masuk ke dalam ruang audisi Indonesian Idol misalnya di hadapan para juri yang wah superstar semua, tiba-tiba nyanyi lu jadi fals gitu, padahal lu bisa nyanyinya bagus gitu. Ya itu Westbrook lah. Itu yang gue rasain sekarang. It's tough being a Westbrook fan ya right now. It's tough, you know. So ya mungkin teman-teman coba bahas di kolom komen. Gue mau dengerin pendapat kalian tentang Westbrook, dan pendapat yang jelek, pendapat yang bagus, go ahead. Say it, gue siap mendengar dan gue siap akan membalas satu persatu. Mudah-mudahan. Oke, segitu aja mungkin bahasan yang singkat dari gue. Have a nice weekend semuanya. Kita jumpa lagi di Ngobrol NBA episode selanjutnya yang mungkin topiknya akan lebih happy. Saya lagi bad mood sekarang. Oke, I'll see you guys on the next episode. I'm out.